Halo semua, jumpa lagi dengan saya Martinus Tukiran dari Cognoscenti Consulting Group. Kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang manajemen kinerja, khususnya tentang penjenjangan kinerja. Pada video dengan judul penjenjangan kinerja, kali ini merupakan kelanjutan dari video yang berjudul manajemen kinerja yang sudah saya jelaskan pada kesempatan sebelumnya. Seperti kita ketahui, kinerja merupakan sebuah hasil kerja yang merupakan kontribusi karyawan kepada pencapaian tujuan sebuah organisasi. Jadi kinerja merupakan aspek output dan outcome yang dihasilkan dari kontribusi karyawan dari sebuah proses yang mereka lakukan dengan menggunakan input, yaitu serangkaian sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan output dan outcome sebagai kinerja tersebut. Bapak Ibu sekalian, jika diagram ini kita putar berlawanan arah jarum jam, maka yang akan terjadi adalah kerangka kerja sebagai berikut. Outcome merupakan perspektif akibat sesuatu yang dirasakan oleh orang lain di luar organisasi. Sedangkan output adalah perspektif sebab, yaitu produk langsung yang dihasilkan oleh internal organisasi. Sedangkan proses merupakan program kerja atau inisiatif strategis yang dilakukan oleh karyawan dalam menghasilkan output dan mendatangkan outcome bagi pemangku kepentingan. Sumber daya adalah segala sesuatu yang dibutuhkan, termasuk program, anggaran, sarana prasarana, dan seterusnya yang diperlukan untuk menjalankan berbagai inisiatif dan program kerja dalam menghasilkan output dan outcome. Maka kalau kita fokus kepada kerangka kerja yang dua di atas, itulah yang akan kita potret di dalam suatu kerangka kerja yang disebut dengan peta strategi. Jadi peta strategi pada hakikatnya adalah sasaran-sasaran yang diukur dalam indikator kinerja atau key performance indicator dengan targetnya setiap tahun dalam rentang waktu 5 tahun ke depan. Jadi dalam peta strategi terdapat sasaran-sasaran outcome, dalam hal ini adalah dua perspektif yang di atas. Ini adalah outcome yang merupakan akibat yang terjadi di luar organisasi. Sedangkan dua perspektif bawah ini adalah perspektif output yang merupakan sebab yang terjadi di internal organisasi. Nah, sasaran-sasaran yang terukur dalam indikator dengan targetnya ini pada organisasi bisnis, tentu yang ingin dicapai sebagai outcome akhir adalah kinerja keuangan. Karena bisnis itu hadir adalah untuk mencapai profitabilitas dan pertumbuhan. Sedangkan organisasi pelayanan publik seperti instansi pemerintah dan organisasi non-profit lainnya seperti NGO, non-government organization atau lembaga swadaya masyarakat, maka perspektif akibat yang ingin dicapai adalah pelaksanaan mandat atau terwujudnya misi yang diemban oleh organisasi itu. Namun hubungan sebab yang terjadi di dalam organisasi dan akibat yang terjadi di luar organisasi itu tetap merupakan perspektif atau kerangka kerja hubungan sebab akibat yang perlu kita lihat di dalam penjenjangan kinerja. Maka apa yang disebut dengan cascading atau penjenjangan kinerja pada hakikatnya adalah bagaimana rantai komando
penugasan dari pimpinan sampai kepada pelaksanaan di tingkat operasional dalam bentuk disposisi, delegasi, assignment kepada bawahan dalam rangka menciptakan nilai tambah dan kesatuan informasi yang terkoordinasi secara berjenjang dari pelaksana kepada pimpinan yang mempertanggungjawabkan seluruh pencapaian atau kinerja atau hasil kerja tersebut. Inilah yang disebut dengan penjenjangan kinerja. Maka di dalam Permenpan 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah disebutkan bahwa yang dimaksud penjenjangan kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai. Jika kita sudah mempunyai peta strategi yang konstruksinya adalah sebab dan akibat, maka peta strategi itulah yang sebenarnya di-cascade atau dijenjangkan ke bawah sampai kepada tingkat individu yang kita kenal dengan sasaran kinerja pegawai. Maka Bapak Ibu sekalian, ternyata penjenjangan kinerja ini tidak bisa kita lihat sebagai sebuah hubungan yang linear, tetapi perlu kita lihat dalam hubungan yang spasial, di mana peta strategi sebuah lembaga yang di dalamnya merupakan sasaran-sasaran dengan indikator dan target di level sebab yang akan berakibat kepada stakeholder di luar organisasi adalah akumulasi dari akibat atas sebab yang terjadi pada unit kerja di bawahnya yang juga mempunyai hubungan sebab dan akibat dari peta strategi yang ada di unit kerja tersebut dan secara menyeluruh merupakan akibat dari hubungan sebab akibat yang ada di dalam peta strategi unit kerja di bawahnya. Jadi hubungan spasial ini sangat penting untuk dipahami, sehingga ketika kita cascade atau menjenjangkan ke bawah sasaran-sasaran ini, maka kita bisa memastikan bahwa seluruh sasaran yang mau dicapai pada organisasi induk itu terbagi secara vertikal kepada seluruh unit-unit penanggung jawab yang ada di bawahnya. Dan juga seluruh pencapaian sasaran-sasaran sebuah organisasi dapat dilihat kontribusi secara horizontal kepada unit-unit setara di level masing-masing eselon yang ada di dalam kelompok organisasi tersebut. At the end of the day, maka sasaran yang tercapai pada hubungan sebab akibat di dalam sebuah organisasi induk merupakan harmonisasi yang selaras antara pencapaian sasaran-sasaran dengan indikator dan target dari seluruh unit kerja yang ada di bawahnya, baik secara horizontal maupun vertikal. Inilah hakikat dari penjenjangan organisasi, yaitu penyelarasan sasaran kerja yang akan mencerminkan hasil kerja atau kinerja dari seluruh organisasi, dari seluruh kontribusi unit kerja sampai kepada pegawai yang ada di level pelaksana. Nah, dengan demikian, peta strategi sebuah lembaga merupakan akumulasi hasil kerja atau kinerja seluruh unit kerja eselon di bawahnya sampai kepada akumulasi hasil kerja dari seluruh pegawai yang ada di instansi tersebut. Nah, kami juga telah membangun sebuah monitoring system, yaitu aplikasi yang kami sebut Spekta, yang mampu mengevaluasi, memonitor, dan memberikan catatan-catatan terhadap
pencapaian kinerja mulai dari organisasi induk, unit kerja di bawahnya, sampai individual performance atau sasaran kinerja pegawai yang ada di dalam instansi tersebut. Semua monitoring dashboard yang diperlukan sudah disiapkan secara online dan dapat dimanfaatkan dengan mudah untuk membantu kita mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pembinaan, sampai dengan penilaian. Semoga penjelasan tentang penjenjangan kinerja ini membantu kita memahami hakikat dan tujuan dari penjenjangan kinerja tersebut. Terima kasih. Demikian pembahasan kami tentang penjenjangan kinerja. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.